Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari kitab Filipi pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Judulnya Tetap Setia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk tangan kasih-Mu yang selalu menyertai dan memberkati kami sampai pada saat ini. Saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan akan menyertai kami, memberkati kami dengan firman yang akan kami renungkan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepintas ketika orang membaca kitab Filipi, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Sukacita yang dirasakan oleh Rasul Paulus tidak dapat ditutupi dengan penderitaan dan dinginnya tembok penjara. Dalam pasal 4 ayat 4, firman Tuhan berkata demikian, atau Rasul Paulus berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oleh sebab itu, ada orang yang menyebut kitab Filipi ini sebagai kitab sukacita. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 berkata demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita, di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sepertinya ayat ini mengungkap sedikit rahasia sukacita yang dirasakan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis kitab ini. Mari kita ikuti bersama-sama. Yang pertama di dalam ayat itu, Rasul Paulus mengatakan Tuhan yang memulai. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 9 sampai dengan 10, firman Tuhan menjelaskan asal-usul jemaat kota Filipi. Demikian firman Tuhan. Pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sana. Jadi tidak berlebihan kalau Rasul Paulus berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai. Maksudnya Allah sendiri yang memulai adanya jemaat di kota Filipi. Roh Kudus yang menuntun Rasul Paulus untuk menyeberang dan mengabarkan Injil di kota tersebut. Sehingga terbentuklah semua jemaat, yaitu jemaat Filipi. Yang selanjutnya kita melihat di sini Rasul Paulus merasa bangga dengan jemaat ini. Kenapa? Rupanya ada sesuatu yang menarik di sini. Ketika jemaat ditinggalkan oleh Rasul Paulus, maka masuklah berbagai macam aliran sesat yang berusaha untuk mempengaruhi jemaat. Antara lain ada gnotisme. Gnotisme ini, aliran gnotis ini mengajarkan sinkritisme, yaitu mencampur aduk bermacam-macam kepercayaan. Sehingga kepercayaan yang ada itu menjadi tidak jelas lagi. Kelompok berikutnya ada libertin. Libertin ini mengajarkan paham liberal. Dan yang ketiga, ada para misionaris Yahudi yang menekankan ajaran
Taurat. Sebenarnya di jemaat Filipi itu ada 2 orang kepercayaan Rasul Paulus yang dia minta untuk mendampingi jemaat itu. 2 orang diaken. Diaken wanita, ya. Yang satu namanya Eudia dan yang satunya lagi Sintike. Tapi sayangnya kedua orang ini tidak sepaham, tidak sehati, bahkan mengancam terjadinya perpecahan gereja. Nah, dapat dibayangkan bagaimana keadaan jemaat kota Filipi pada saat itu. Tapi Rasul Paulus bangga karena jemaat ini masih tetap mampu bertahan menghadapi berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh mereka. Rahasianya, rupanya mereka selalu berkomunikasi dengan Rasul Paulus. Ayat 5 firman Tuhan berkata demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi kelihatannya antara Rasul Paulus dengan jemaat kota Filipi itu selalu ada komunikasi. Ketika ada masalah, ada beban, ada tantangan yang begitu berat, mereka segera menghubungi Rasul Paulus melalui surat. Dan surat Filipi ini merupakan surat penggembalaan dari Rasul Paulus atau surat yang memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, ketika Rasul Paulus mendengar atau membaca berita tentang apa yang terjadi di kota Filipi itu yang menghadapi bermacam-macam tantangan, Rasul Paulus menasihati mereka agar tetap meneladani Kristus. Kristus yang rendah hati. Itu tertulis dalam pasal 2 ayat 1 dengan 2 berkata demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi ketika menghadapi tantangan yang berat ini tidak menghadapi dengan kemampuan sendiri. Tidak menghadapi dengan emosi. Tetapi menghadapi dengan meneladani apa yang Yesus lakukan ketika menghadapi berbagai macam tantangan. Yaitu dengan kesatuan hati, dengan kerendahan hati, dan tidak menentang kekerasan dengan kekerasan. Menarik bukan? Menarik. Nah, dengan demikian mereka mampu untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Yang membuat Rasul Paulus semakin bangga kepada jemaat ini. Sementara mereka menghadapi tantangan yang begitu berat, ternyata jemaat ini tetap bertumbuh. Dengan berpegang pada kebenaran Injil, maka jemaat ini bukan hanya mampu untuk menghadapi tantangan dari ajaran sesat dan ancaman perpecahan, tapi mereka terus bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam rohani. Dalam ayat 8 sampai dengan ayat 11, silakan Bapak Ibu baca. Ayat-ayat itu menjelaskan tentang pertumbuhan yang terjadi dalam kehidupan jemaat kota Filipi. Kerohanian mereka semakin bertumbuh. Pengorbanan mereka berjalan dengan begitu baik. Mereka bukan hanya membantu jemaat yang ada di kota Yerusalem dengan memberikan persembahan, mereka juga membantu pelayanan Rasul Paulus mendukung kebutuhan pelayanan. Jadi jemaat ini bertumbuh dengan luar biasa meskipun menghadapi tantangan. Kuncinya adalah mereka tetap berpegang pada kebenaran Injil atau kebenaran firman Tuhan. Sebagai penutup, saya akan bacakan ayat 3 dan ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita.
Agak aneh bukan? Sementara menghadapi begitu banyak tantangan, lalu mereka berkeluh kesah kepada Rasul Paulus melalui surat. Tapi Rasul Paulus mengatakan, aku mendoakan kamu dengan sukacita. Aku mendoakan kamu dengan bangga. Karena ternyata jemaat ini mampu menghadapi berbagai macam tantangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Rasul Paulus bangga terhadap jemaat kota Filipi, karena ketika menghadapi berbagai macam tantangan, mereka tetap bertumbuh dengan baik. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan juga akan merasa bangga dan sukacita dengan jemaat GBI Cikarang. Dalam situasi pandemi, ketika kita tidak ada kesempatan atau tidak bisa untuk beribadah di gereja. Tapi Bapak Ibu jemaat Gereja Baptis Cikarang tetap setia kepada Tuhan. Dan saya yakin imannya pun tetap bertumbuh. Segala macam tantangan yang kita hadapi pada saat ini, kita menghadapi dengan keyakinan. Dan kita semua tetap berpegang kepada kebenaran Alkitab. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara lebih lanjut dalam hati dan pikiran kami, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.